Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hal Coding. Kita akan melanjutkan materi Cisco di paket tracer ya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara mengakses sebuah perangkat Cisco, khususnya router, dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah konsol, yang kedua adalah telnet, yang ketiga adalah SSH. Untuk itu, sebelum kita melakukan akses perangkat router, kita akan membuat sebuah topologi dahulu ya, agar nanti kita sama-sama lebih paham maksud dari 3 jenis untuk mengakses syarat router tersebut ya. Kita akan membuat topologinya dahulu. Kita ambil untuk perangkat routernya ya, bisa kalian pilih yang ada di sini, network device. Nah, biasanya saya menggunakan router 18/1 dan teman-teman silahkan menggunakan router apapun ya. Kemudian saya membutuhkan end device ya, sebuah laptop dan komputer ya. Nah, di sini nanti akan saya gunakan untuk konsol, dan yang kedua saya ingin menggunakan SSH, yang ketiga saya ingin menggunakan sebuah telnet ya. Nah, kemudian kita ingin mengkoneksikan antar mereka ya dengan menggunakan connection, yaitu kabel ya. Nah, kabel yang kita gunakan untuk PC dan router itu adalah cross ya. Jangan sampai lupa dengan mata pelajaran kuliah atau SMK-TKJ, dimana kita udah pernah belajar cross strike ya, dan juga kita pernah mempraktekannya. Tapi kalau kalian lupa dengan ini kabel apa ya, kalian bisa menggunakan automatic ya. Nih, kita pilih ini aja. Nanti dari paket tracernya akan otomatis disambungkan ya. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau kalian udah paham ya, kalian pilih aja nih kabel cross, kemudian kalian pilih routernya dan masukkan fase Ethernet 0 ya, 0/1. Kemudian kalian arahkan ke laptopnya ya, ke laptop yang akan kita config yang SSH ini ya, dan pilih yang fase Ethernet 0 ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin menggunakan konsol ya, kita harus menggunakan ini ya, yang biru ya. Ini kabel konsol nih, bisa ada lihat di sini ya penjelasannya. Ini kita klik, terus kita pilih PC, kemudian portnya itu bukan yang fase Ethernet ya, tapi kita pilih yang RS232. Ini khusus kabel konsol ya. Oke, terus kemudian kita pilih routernya dan kita pilih port konsol ya, seperti itu. Nah, seperti ini kita udah membuat sebuah topologi ya. Kalau kita ingin menggunakan ya, di sini kita bisa menggunakan routable ya. Misalkan di sini saya menggunakan, kita pilih dulu ya, kita pilih warna dulu. Coba kita pilih warna hijau, dan fill colornya itu kita coba pilih ya. Kita coba pilih warna biru. Ini untuk konsol ya. Kita pilih biru, oke. Klik oke. Nah, nanti di sini akan menyorot ya. Ini membuktikan bahwasanya ini area untuk konsol ya, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ini kita ganti juga. Ya, warnanya aja kita ganti ya. Atau kalian ingin menggunakan yang kotak juga bisa ya, rectangle ya. Ini untuk mengubah polanya. Terus kita ganti warnanya ya, coba kita warna hijau ya untuk SSH ya. Nah, terus kita drag
menunjukkan bahwasanya untuk area SSH, dan kita pilih lagi select fill color, kita pilih warna merah ya untuk bagian telnetnya ya. Nah, oke, sip. Nah, untuk cara menambahkan teks ya biar kita tidak lupa ini yang mana ya, ini yang mana, ini yang mana, itu bisa kita note dengan kalian pilih ini. Terus di sini kalian tulis saja, kalian klik ya, terus kalian tulis atau ketik ini bagian konsol ya, terus saja konsol. Nah, dia akan langsung di sini ya. Nah, kemudian kita klik lagi di sini, kita kasih statusnya adalah ini adalah telnet ya, telnet. Nah, satu lagi di sini kita tulis SSH ya, SSH ya, seperti itu. Oke, terus kita kembalikan lagi. Nah, ini kan kita udah tahu ya, ini port berapa, ini port berapa, agar kita tidak sering seperti ini. Kalau seperti ini kita arahkan ke router, ini akan tahu, oh ini port berapa, ini port berapa. Tapi ketika kita lepas dari routernya, dia akan hilang ya. Nah, caranya adalah kita atur di option ya, terus kita pilih preference. Nah, terus kita checklist yang allow sort port labels in logical workspace ya. Nah, kemudian kita close. Nah, di sini akan ketahuan ya, oh ini port berapa, oh ini laptop ini mengarah ke port FA00, nah laptop ini ke FA01 ya, seperti itu. Nah, jadi kita udah membuat sebuah topologi, tinggal kita config ya, seperti itu. Baik, sekarang kita akan mengakses untuk bagian konsol dahulu ya. Jadi fungsi konsol ini ketika router yang sudah kita beli atau router yang kosongan itu tidak ada konfigurasi sama sekali ya, tidak ada IP address untuk mengakses sebuah router ini. Maka dari itu kita menggunakan sebuah kabel konsol ya, karena ini satu-satunya cara untuk menggunakan kabel konsol ya, untuk mengakses sebuah router menggunakan kabel konsol ya. Seperti apa sih kabel konsol di dunia nyata itu? Seperti ini ya. Jadi port yang ini nanti akan dihubungkan ke laptop atau ke PC dengan mengkonvert ke USB ya. Nah, untuk yang port ini nanti akan diakses untuk router Cisco-nya ya, di port router Cisco ya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengakses atau udah kita colokan dari router ke laptop atau ke PC, langsung aja kita klik untuk bagian komputernya. Nah, di sini kita ada beberapa tab ya. Kita pilih saja yang desktop. Kemudian kita pilih yang terminal ya, bukan command prompt. Karena terminal ini adalah sebuah tampilan untuk kita mengakses sebuah router ya. Ketika kita sudah mengklik, nanti kita akan diarahkan ke terminal configuration ya. Ini tidak perlu dirubah ya, langsung aja klik OK. Nah, kita sudah masuk ke terminalnya atau akses sebuah router yang ada di sini ya, seperti itu. Terus kita akan suruh memilih ini untuk membuat secara default atau kita pilih kosongan ya. What will I take enter the initial configuration dialog, kita pilih no aja. Oke. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam sebuah config-nya ya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga
level untuk mengakses ya, karena nanti di Cisco juga ada level untuk mengakses. Misalkan kalau untuk bagian di sini itu kita hanya bisa mengakses yang ininya aja. Nanti ketika kita masuk ke rootnya, nanti ada cara untuk kita mengolah ya, atau kita ingin mengakses lebih dalam lagi. Itu ada, nanti akan saya jelaskan cara-caranya. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk mengakses sebuah router menggunakan 3 tadi ya, SSH, konsol maupun dari telnet ya, seperti itu. Nah di sini kita sebenarnya udah bisa masuk untuk sudah masuk ke dalam routernya. Nah sekarang agar kita bisa memberikan akses ke telnet maupun ke SSH, kita harus membuat sebuah IP address ya, baik untuk telnet maupun untuk SSH ya. Ini saya kecilkan dahulu ya, biar tidak, ini tidak bisa. Nah kita lihat di sini ya, maaf. Nah sekarang kita akan memberikan IP untuk telnet dahulu ya, karena di sini telnet itu masuk ke fast ethernet 0/0 atau port 0/0. Ya udah, berarti kita arahkan IP address-nya ke port FA 0/0. Caranya bagaimana? Kita ketikkan enable ya untuk mengaktifkan. Kemudian kita masuk ke rootnya ya, konfigurasi terminal, konfigure terminal ya. Kemudian enter kembali. Nah di sini kita udah masuk ke bagian config. Kemudian kita pilih port FA 0/0 ya, dengan cara tulis saja interface kemudian fast ethernet ya. Nah seperti itu, terus masukkan angkanya ya, ini 0/0 ya, 0/0. Oke, enter. Kemudian dia akan berubah nih ya, jadi config if ya. Nah kemudian kita masukkan atau kita membuat sebuah IP address-nya ya, IP address. Kalau teman-teman udah paham IP address ya, tentang network, itu gampang banget nanti ya. Kalau kalian belum paham, ikuti dulu aja. Nanti di lain waktu saya akan membuatkan sebuah materi network fundamental agar kalian bisa memahami IP address ya. Nah di sini kita masukkan aja IP kelas C 192.168 ya 10.1 ya. Ini untuk IP yang nanti mengarah ke telnet ya. Terus kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0 ya. Kemudian enter. Nah di sini sudah kita masukkan ke bagian yang telnet ini ya. Kemudian cara mengaktifkannya gimana agar nanti ini berubah? Ini kan masih merah ya. Kalau merah itu berarti belum terkoneksi dari router ke laptop yang ada, yang akan kita konfigurasi telnet ini. Cara gimana? Ya udah kita ketik no shutdown ya. Oke, lalu di enter ya. Nah kemudian kita lihat dia akan berubah otomatis warnanya ya, hijau. Kalau hijau ini berarti dia normal ya, menandakan ya. Nah kita enter. Nah sekarang kita akan membuat konfigurasi untuk telnet ini ya. Mengkonfigurasi telnet ini tetap masih di konsol ini ya, di PC ini ya. Caranya kayak gimana? Cara seperti ini ya. Kita exit dahulu, keluar dari ininya, dari portnya. Kemudian kita ketik ya line pty 0/1 ya. Ini menandakan kita memberikan akses telnet itu berapa orang ya, atau berapa laptop yang kita kasih. Nah kalau 0/1 ini berarti kita ngasih akses ke 2 orang atau 2 laptop ya. 3 gimana? 3 tidak bisa ya. Lalu kalau kita ketik enter. Nah kemudian agar kita bisa memberitahu bahwasanya ini adalah akses telnet, kita ketik aja transport
ya, transport input telnet ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita enter. Terus kita harus membuat sebuah passwordnya ya untuk mengakses sebuah telnet tersebut, yaitu password ya. Terus kita tulis aja di sini adalah misalkan password telnet ya, telnet 1 2 3 4 ya. Enter. Kemudian kita coba login ya. Login. Oke, enter. Kemudian kita exit. Nah, di sini agar lebih memudahkan ya. Kita pengen root kita itu tidak bisa diakses ya. Karena kalau di root itu di situ kita bisa membuat ya, atau membuat konfigan secara mendalam. Jadi tidak boleh sembarang orang bisa mengakses ya. Dengan cara kita buat enable ya, password kita masukkan aja di sini 1 2 3 4 root ya gitu. Bentar. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah konfigurasi untuk telnetnya ya. Nah, sekarang coba kita keluar ya dari sini. Kemudian kita mengarah ke laptop ini ya. Oke, mengarah ke laptop ini. Kemudian kita klik. Nah, di sini akan tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita pilih tab desktop. Nah, di sini kita memasukkan IP ya, IP. Ingat, IP yang tadi diberikan adalah IP berapa? Kita lihat dari sini. Nah, IP-nya adalah 192.168.10.1/24. Oke, berarti kita akan masukkan gateway-nya ya. Gateway-nya di sini adalah nanti 10.1. Nah, untuk masukkan IP address-nya kita menggunakan selain titik 1 ya. Misalkan seperti ini. 168 ada 2 168 10.2 ya. Selain 1 ya. 10 100 bisa ya. Ini langsung subnet max-nya. Ya, ini berarti menandakan /24. Terus kita ganti default gateway-nya adalah IP routernya ya. Gateway itu adalah IP routernya ya, 168.10.1. Oke. Kalau kita sudah memberikan IP address di laptopnya, kita close saja. Kemudian kita pilih jangan terminal ya. Kalau terminal ini itu kalau kita menggunakan kabel konsol. Selain itu kita masuk command prompt ya. Command prompt itu ya mirip di Windows itu ya. Command prompt ya, CMD ya. Kemudian kita pastikan dulu ya bahwasanya laptop ke router itu aksesnya bisa ya, full ya, sukses ya maksudnya. Kita coba dulu, kita tes ping ya, masukkan IP routernya ya, 192.168.10.1 ya, kita enter. Nah, ini berhasil ya. Nah, sekarang kita coba akses telnet dari laptop yang ini ya, laptop ini ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan masuk ke telnetnya ya. Dengan cara kita ketik telnet. Kemudian kita masukin IP routernya ya. Jangan sampai lupa ya. 192.168.10.1 ya. Nah, kemudian kita akan diminta passwordnya ya. Passwordnya itu tadi udah kita buat ya, jangan sampai lupa, telnet 1 2 3 4 ya. Nah, kita udah masuk ke bagian routernya ya. Nah, ini router ini ya. Jadi kita udah bisa mengakses ke router tersebut ya. Nah, fungsi dari telnet ini ya, contohnya seperti ini analoginya. Ketika kita ada di Jakarta, terus routernya ini ada di Surabaya ya. Jadi kita nggak perlu datang untuk mengakses routernya dengan colokin kabel ya, seperti itu tidak. Tapi kita bisa langsung mengakses dari jarak jauh. Nah, intinya itu, mengakses routernya itu dari jarak jauh, walaupun kita tidak berada di satu tempat router, tapi kita bisa mengakses ya. Jadi kita benar-benar kita nggak perlu datang ke sana. Itulah
kehebatannya ya. Nah, di sini kita udah mengakses router ya. Jadi teman-teman, kalau kalian mengikuti dari awal tadi sampai sekarang dan bisa, berarti kalian udah sukses membuat sebuah akses menggunakan telnet ya, seperti itu. Kita akan melanjutkan bagaimana cara mengakses SSH ya. Jadi kita tidak perlu mengakses dari sini lagi karena kita udah membuat sebuah akses telnet ya. Jadi kita menggunakan telnet aja untuk membuat konfigurasi SSH ini ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan konsol, kita hanya perlu menggunakan telnet ya. Bagaimana caranya? Kita klik aja laptopnya, kemudian kita masuk ke telnetnya ya, telnet yang ada di laptop ini ya, laptop ini. Nah, kita masukkan saja telnet, masukkan IP-nya ya, 192.168.10.1 ya. Jangan lupa passwordnya. Oke, kita sudah masuk. Sekarang kita masuk ke konfigurasinya, enable. Kemudian jangan sampai lupa ya yang udah kita buat untuk masuk ke rootnya, agar orang lain tidak mudah untuk masuk ke root kita gitu ya, router yang telah kita setting ya gitu, yaitu root 1 2 3 4 ya. Root 1 2 3 4 root. Nah, sorry tadi saya hampir lupa ya. Jadi teman-teman kalau lupa, kalau bisa sih ketika lupa itu teman-teman bisa ngeliat kembali router yang udah dibuat ya, atau teman-teman catat ya di notepad atau di mana yang bisa kalian simpan ya catatan itu gitu. Kemudian kita akan membuat ini ya, IP address untuk jalur SSH dari router ke laptop ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat IP address-nya ya. Kita masukkan saja untuk ke config-nya, configure ya, terminal ya. Kalau enter, kemudian kita masuk ke ini ya, portnya router yang mengarah ke laptop SSH-nya ya, kayak gitu ya. Kita tulis aja atau ketik interface fast Ethernet. Kalau kalian terlalu panjang ya udah klik tab aja ya, ketik tab, maka dia langsung memberikan suggest ya, atau memberikan ini fast Ethernet nih, seperti itu ya. Masukin saja angkanya ya 0/1 ya, lalu enter. Nah, IP address-nya saya ingin menggunakan IP kelas C dengan IP 192.168.20 ya, 20.1 ya. Kalau yang telnet itu 10.1, sekarang 20.1 ya. IP address 192.168.20.1. Jangan lupa subnet max-nya 255.255.255/0 ya. Ini termasuk /24 ya. Enter. Kemudian untuk menyalakannya ya, agar ini berubah menjadi warna hijau ya, udah di no shutdown ya, no shutdown. Oke, enter. Nah, dia akan berubah menjadi hijau ya, berarti ini menandakan jalurnya atau koneksinya udah terhubung ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin membuat konfigurasi SSH. Cara seperti apa ya? Kita keluar dulu dari portnya atau config if-nya, exit. Kemudian kita membuat hostname ya. Nah, ini diperuntukkan untuk SSH ya. Kalau telnet itu tidak perlu menggunakan hostname. Tetapi untuk mengakses SSH kita butuh sebuah hostname ya. Hostname itu nanti yang ini nih, ini akan berubah nih ya. Ini akan merubah namanya ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, hostname-nya saya akan membuat dengan nama saya, sendiri ya, seperti ini. Hostname Dedi router ya, kemudian enter. Nah, dia akan berubah nih ya, tidak menggunakan nama router lagi tapi dengan Dedi router ya.
seperti itu ya. Kemudian setelah kita membuat hostname, kita membuat IP domain ya. Nah, ini juga harus dibuat untuk membuat SSH ya. Bebas IP domainnya seperti apa aja ya. Kita buat, kita ketikkan saja ya IP domain ya, name, kita tulis saja. Di sini saya ingin nama domainnya adalah dedi.com ya, atau bebas terah kalian ya. Lalu enter. Kemudian kita masukkan sebuah encryptnya ya kayak gitu. Kalau ini tidak dimasukin, kita tidak bisa menggunakan SSH seperti ya, dengan cara encrypt ya, encrypt key ya, kemudian generate ya, generate RSA ya, bukan SSH ya, RSA kayak gitu. Oke, saya salah nulis, harusnya crypt ya, crypt aja, crypt. Nah gitu ya, crypt key generate RSA. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan sebuah nilai ya. Di sini choosing a key models greater than 512 ya. Kita bisa masukkan nilai 512 atau 1024. Untuk lebih aman ya, kita menggunakan 1024 aja ya. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah membuat SSH, tapi kita juga harus membuat mirip ya. Mirip itu konfigurasinya seperti telnet ya. Nah, lanjutannya adalah kita membuat line dulu. Line PTY untuk berapa orang nih yang bisa mengakses router kita ya, atau berapa pengguna yang kita berikan ya. Di sini saya memberikan ya 2 aja ya, sama seperti telnet tadi. Lalu enter. Nah, di sini jangan sampai lupa ya, kita harus memberitahu apa yang akan diakses telnet atau SSH ya. Jadi kita tulis saja di sini transport ya, input SSH ya, seperti itu. Enter. Nah, setelah itu kita buat juga passwordnya ya, password dari SSH-nya ya. Kita buat aja password. Setelah itu kita tulis saja ya SSH 1234. Oke. Lalu enter. Lalu login. Nah, setelah itu kita buat juga level rootnya itu agar tidak bisa diakses ya, kecuali kita yang akan memberikan itu gitu untuk orang lain ya. Kita exit dulu ya. Kemudian kita membuat passwordnya dengan enable password ya. Masukin aja root 1234. Oke. Lalu enter. Oke. Nah, di sini kita sebenarnya sudah membuat konfigurasi. Dan sekarang kita coba di bagian laptop SSH ini, apakah dia sudah berhasil mengakses ke router ini ya. Kita pilih aja sini. Kemudian kita harus masukkan IP yang sudah kita buat untuk routernya ya, yaitu 20.1 ya. Berarti selain itu kita jangan masukkan IP 20.1, tapi selain itu ya 20.10, 20.100 dan sebagainya. Kita masukkan 192.168 20.2 aja ya gitu ya. Terus ini subnet max-nya dia akan secara otomatis. Kemudian ini kita masukkan IP routernya yang mengarah ke laptop SSH ya 168.20.1. Oke, kita sudah konfigurasi IP address-nya. Kemudian sekarang kita coba ya untuk menggunakan SSH ya. Nah, bagaimana cara menggunakan SSH? Kita ketik aja SSH, kemudian min L ya. Terus kita masukkan hostname-nya ya, dedi router. Kemudian kita masukkan IP address-nya ya 192.168.20.1. Kita coba. Nah, sekarang kita dipinta untuk masukin passwordnya. Jangan lupa ya, passwordnya adalah SSH 1234. Baik, kita sudah masuk
ke router yang sudah kita gunakan ya, yaitu yang ini ya. Dan sekarang kalian udah bisa mengakses router dengan menggunakan teknik SSH ya. Nah, SSH ini sama juga ya. Dia ini untuk mengakses router dari jarak jauh. Tapi kelebihannya SSH ini dia akan mengencrypt traffic yang akan kita gunakan ya untuk mengakses router ini. Jadi orang lain pun akan sulit ya mengencrypt ya. Jadi diacak-acak datanya tuh sehingga nanti ketika mencapai di router itu datanya akan kembali pulih. Sedangkan kalau telnet itu dia by plain text. Jadi apa adanya. Ketika kita ngirim data dari komputer kita ke router, ya udah akan dikirim secara apa adanya. Ya misalkan ABCD dia kan menghasilkan ABCD. Ketika kita melakukan SSH itu akan diacak datanya. Misalkan ABCD dia akan berubah CDF sampai beberapa sampai kita tidak bisa ini maksudnya datanya apa seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mengakses sebuah router ya. Yang pertama adalah kita menggunakan konsol ketika routernya itu tidak ada konfigurasinya ya, IP addressnya atau masih kosongan. Dan yang kedua adalah telnet ya, cara meremote dari jarak jauh atau mengakses dari jarak jauh, dan juga SSH ya. Sekian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga diklik notifikasi loncengnya agar saya untuk terus memberikan tutorial dan bisa memberikan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.